Salam sejahtera untuk kita semua. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami yang beranggotakan Marta Simbolon, Yayemi Mabruginting, dan Isa Kesala dengan judul Perilaku Konsumen Agribisnis pada mata kuliah Manajemen Pemasaran Agribisnis. Pengertian pemasaran. Pemasaran merupakan ujung tombak kegiatan suatu produksi, karena dari kegiatan inilah suatu produk pertanian dari produsen bisa sampai ke tangan konsumen. Produsen memperoleh keuntungan dan dapat melanjutkan siklus produksi dari adanya perubahan produk menjadi uang yang merupakan modal produksi, sekaligus keuntungan yang didapat kompetisi antar sesama produsen agribisnis akan selalu terjadi sehingga produsen harus dapat bersaing untuk meningkatkan kepuasan konsumen. Perusahaan dapat menerapkan strategi pemasaran 4P, Price, Place, Product, dan Promotion, atau bisa disebut dengan bauran pemasaran. Pengertian perilaku konsumen. Perilaku konsumen adalah proses yang dilalui oleh seseorang atau organisasi dalam mencari, membeli, memakai, dan mengevaluasi serta membuang produk ataupun jasa setelah dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhannya. Atau menurut Schiffman dan Canuck pada tahun 2000 adalah proses yang dilalui oleh seorang dalam mencari, membeli, menggunakan, mengevaluasi, dan bertindak pasca konsumsi produk, jasa maupun ide yang diharapkan untuk memenuhi kebutuhannya. Berikutnya, hubungan antara pemasaran dengan perilaku konsumen. Perilaku konsumen sangatlah berkaitan dengan pemasaran. Kaitan antara perilaku konsumen dengan pemasaran adalah perilaku konsumen sangat mempengaruhi kelancaran proses pemasaran. Pemasar harus bisa memahami perilaku atau sikap dari masing-masing individu yang menjadi sasarannya dalam memasarkan produk dan jasa. Perilaku setiap individu berbeda-beda. Perbedaan itu juga terdapat ketika mereka mengonsumsi barang dan jasa. Konsumen dengan pendapatan yang tertinggi dan kelas sosial atas pasti mengonsumsi barang yang berbeda dengan konsumen yang berpendapatan rendah. Dalam hal ini, pemasar harus menerapkan strategi pemasaran yang berbeda antar konsumen kelas atas dan konsumen kelas bawah. Dengan menerapkan strategi yang berbeda, maka pemasar dapat memasarkan barang dan jasanya kepada kedua jenis konsumen tersebut apabila didukung oleh produk dan pelayanan yang memuaskan, maka konsumen akan menjadi loyal terhadap produk dan jasa tersebut. Pemasaran agribisnis menjembatani konflik kepentingan produsen dengan konsumen, mengingat tujuan antar keduanya selalu berkebalikan. Produsen memiliki tujuan untuk memaksimalkan profit jangka panjang. Di sisi lain, konsumen menginginkan kepuasan maksimal terhadap produk dengan menyesuaikan pendapatan mereka yang terbatas sehingga menentukan profit yang diambil tentunya harus disesuaikan. Pokok paling penting adalah produsen selalu mencari harga tertinggi untuk memaksimalkan profit, sementara konsumen umumnya mencari produk dengan harga rendah. Produsen cenderung memproduksi produk dengan jenis yang sama dan jumlah yang banyak, adapun konsumen pastinya akan membeli produk berjenis banyak dengan jumlah sedikit. Pentingnya perilaku konsumen dalam manajemen pemasaran agribisnis. Perilaku konsumen mempelajari di mana, dalam kondisi macam apa, dan bagaimana kebiasaan seseorang membeli suatu produk dengan merek tertentu. Peran yang dilakukan tersebut adalah yang pertama inisiator, individu yang mempunyai inisiatif untuk melakukan pembelian barang tertentu. Yang kedua influencer, individu yang berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Informasi mengenai kriteria yang diberikan akan dipertimbangkan baik secara sengaja atau tidak. Decider, individu yang memutuskan apakah akan membeli atau tidak, apa yang akan dibeli, bagaimana membelinya. Buyer adalah individu yang melakukan transaksi pembelian sesungguhnya. User, individu yang mempergunakan barang dan jasa yang dibeli. Analisis pemasaran agribisnis. Menganalisis perilaku konsumen merupakan dasar dari manajemen pemasaran. Perencanaan dan strategi pemasaran harus disusun berdasarkan pemahaman akan konsumen yang menjadi target pasar bagi perusahaan. Pentingnya pemahaman mengenai konsumen dapat dijumpai dalam definisi pemasaran.
Dari definisi tersebut ada dua hal penting. Pertama, pemasar harus berusaha memuaskan kebutuhan dan keinginan orang lain. Kedua, pemasaran melibatkan studi tentang pertukaran dalam mana orang saling menyerahkan sumber daya. Agar menjadi pemasar yang berhasil, mereka harus memahami faktor-faktor yang mempengaruhi keinginan dan kebutuhan konsumen. Alasan mempelajari perilaku konsumen dapat diikhtisarkan sebagai berikut. Analisis konsumen menjadi dasar bagi manajer pemasar. Hal ini membantu manajer dalam menyusun bauran pemasaran, segmentasi, menyediakan dasar analisis lingkungan, mengembangkan riset pemasaran. Yang berikutnya, analisis konsumen memainkan peran kritis dalam mengembangkan kebijakan publik. Yang berikutnya, pengetahuan mengenai perilaku konsumen mengembangkan kemampuan konsumen untuk menjadi konsumen yang lebih efektif. Berikutnya, analisis konsumen memberikan pengetahuan tentang perilaku manusia. Berikutnya, studi perilaku konsumen memberikan jenis informasi yaitu orientasi konsumen, fakta mengenai perilaku pembelian, teori yang membimbing dalam proses berpikir. Faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Yang pertama, external influence atau pengaruh luar. Faktor pengaruh dari luar mempengaruhi perilaku konsumen meliputi culture, subculture, demografi, status sosial, referensi kelompok, keluarga, kegiatan pemasaran. Yang kedua, internal influence atau pengaruh pribadi. Faktor pengaruh dari pribadi yang mempengaruhi perilaku konsumen meliputi persepsi, proses belajar, memori, motivasi, kepribadian, emosi, dan sikap. Yang ketiga adalah self-concept dan lifestyle atau konsep diri dan gaya hidup. Konsep diri dan gaya hidup yang telah mendapat pengaruh dari luar dan pribadi akan mempengaruhi keinginan dan kebutuhan. Yang keempat, decision process atau proses pengambilan keputusan. Kebutuhan atau keinginan konsumen akan memicu proses keputusan konsumen. Penting untuk diingat bahwa sebagian besar pembeli yang dilakukan konsumen merupakan mencurahkan sedikit usaha untuk proses ini. Emosi dan perasaan seringkali lebih berpengaruh seperti halnya fakta dan keutamaan produk. Cara mengenali perilaku konsumen. Yang pertama, jadilah pelanggan. Kita harus melihat sisi dari seorang pelanggan, tidak selalu menjadi sisi seorang penjual. Misalnya, kita pergi ke pusat perbelanjaan dan otomatis kita harus menempatkan diri sebagai konsumen. Dari sini dapat kita lihat apa saja kekurangan dari produk yang kita pasarkan. Yang kedua, amati sekeliling konsumen dan kompetitor. Mengamati lingkungan dan keadaan di sekeliling konsumen maupun kompetitor bisnis kita haruslah kita lakukan. Dengan mengamati bisnis yang hampir mirip atau serupa dengan bisnis kita, maka kita dapat melihat kekurangan-kekurangan yang mungkin dapat terjadi pada sektor bisnis kita. Yang ketiga, menambah kenalan dan membuka pemikiran. Selain menambah relasi, partner kerja juga dapat menambah networking atau jaringan bagi bisnis kita. Dalam memulai perkenalan yang baru, kita harus mengusahakan untuk tidak mengatakan hal-hal yang negatif seperti menyinggung perasaan lawan bicara, berbicara sombong dan egois, atau menyangkut sara. Contoh kasus pengaruh perilaku konsumen pada pembelian sayuran segar di pasar tradisional. Studi kasus pasar tradisional Malil, Kecamatan Malil, Kabupaten Luwu Timur. Luwu Timur merupakan salah satu kabupaten yang ada di Sulawesi Selatan yang dapat mempengaruhi konsumen dalam melakukan pembelian sayuran segar, yaitu sawi, kangkung, bayam, kacang panjang, buncis, dan lain-lain. Di pasar tradisional, yaitu harganya yang relatif murah dibandingkan dengan harga di pasar modern. Selain itu, jumlah dan jenis sayuran di pasar tradisional lebih beragam sehingga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat itu sendiri. Salah satu mata pencaharian masyarakat Luwu Timur adalah menanam sayuran. Meskipun demikian, jumlah produksi sayuran di Kabupaten Luwu Timur terbilang kurang. Hal ini disebabkan karena faktor pendukung yang tidak menentu, misalnya jenis tanah, iklim, dan lain-lain. Luas lahan untuk tanaman sayuran yang terdapat di Luwu Timur yaitu kurang lebih 11 hektar. Dengan jumlah produksi sayuran segar, sawi, kacang panjang, cabai besar, cabai rawit, tomat, terong, kangkung, jagung, dan bayam sebanyak kurang lebih 1 ton pada tahun 2016.
Jumlah tersebut terbilang kurang terpenuhi mengingat jumlah penduduk yang ada di Luwu Timur cukup banyak, sehingga sayuran segar tidak hanya datang dari Luwu Timur sendiri, tetapi juga datang dari luar daerah, misalnya Engkreng, Malino, dan lain-lain. Masalahnya, upaya pengadaan teknologi dan alat budidaya sayur mayor sehingga produksi sayur